mengenai bentuk hoax di dunia maya berikut ini. Yang pertama, pemirsa, adalah disinformasi, penyebaran informasi yang tidak tepat dan bersifat destruktif secara sengaja. Kemudian juga ada malinformasi, di mana penyebaran informasi faktual untuk merugikan pihak-pihak tertentu. Dan penyebaran yang ketiga adalah misinformasi, penyebaran informasi yang tidak tepat akibat adanya ketidaktahuan akan informasi yang tepat. Itu adalah 3 bentuk berita bohong di dunia maya. Ada disinformasi, malinformasi, dan misinformasi. Kita awali kabar pilkada hari ini, pemirsa, dengan informasi dinilai melakukan kampanye hitam dan juga menyerang calon wali kota Surabaya nomor urut 2. Seorang dokter gigi melaporkan 3 akun Twitter yang dianggap menyebarkan berita bohong dengan melakukan fitnah. Petugas kepolisian Polsek Tanjung Duren menangkap 2 orang perekam dan penyebar berita bohong tentang corona. Keduanya ditangkap tidak jauh dari lokasi perekaman video seorang petugas keamanan yang dikatakan terserang COVID-19 Kamis siang. 2 orang perekam dan penyebar video hoax yang menggambarkan seorang petugas keamanan gedung terserang COVID-19 hanya bisa tertunduk diam saat digiring penyidik Polsek Tanjung Duren. Kepada polisi, kedua tersangka mengaku hanya ingin memberikan informasi kepada keluarganya masing-masing, tapi informasi yang diberikan salah. Keduanya jika terbukti bersalah bisa dikenai pidana penjara selama 6 tahun. Polisi mengimbau warga untuk tidak menyebarkan informasi dari sosial media yang belum jelas asal-usul dan kebenarannya. Halo semua, saya Riki Pahlawan dengan NIM akhir 095. Nah, dari cuplikan tadi bisa dilihat bahwa setiap harinya selalu ada hoax yang disebar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, di mana dalam kurun 5 tahun terakhir, Kominfo mencatat ada 12.547 konten hoax yang tersebar, di mana isu kesehatan menjadi isu yang terbanyak. Lalu, seberapa besar sih pengaruhnya terhadap kehidupan kita sehari-hari? Dan bagaimana kaitannya dengan ketahanan negara. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang permasalahan penyebaran hoaks, dampaknya, dan bagaimana kita sebagai masyarakat bisa berperan untuk mengatasinya. Maka dari itu, simak video ini. Nah, sebelum kita masuk, apa sih itu hoaks? Hoaks adalah informasi yang tidak benar atau menyesatkan, yang sengaja dibuat untuk memengaruhi opini publik untuk menciptakan keresahan. Nah, hoaks ini sering dibuat seperti seolah-olah itu adalah sebuah fakta, namun kenyataannya merupakan sebuah kebohongan. Nah, hoaks sering berbentuk yang pertama seperti berita palsu, yang kedua video atau gambar yang dimanipulasi, yang ketiga narasi provokatif yang akhirnya bisa memecah belah. Contohnya, saat ada bencana alam, sering tersebar informasi palsu tentang jumlah korban atau bantuan yang datang, di mana ini menimbulkan kepanikan dan kebingungan di dalam kehidupan masyarakat. Nah, berikut merupakan kasus nyata dari penyebaran hoaks. Nah, mari kita lihat beberapa kasus nyata. Yang pertama, ada pandemi COVID. Pada pandemi COVID-19, banyak hoaks tersebar seperti obat ajaib untuk menyembuhkan COVID-19 ataupun teori konspirasi tentang vaksin. Nah, akibatnya, banyak orang yang takut divaksinasi, yang memperlambat pemulihan kesehatan nasional bahkan internasional. Yang kedua yaitu pemilu dan politik, di mana saat pemilu, hoaks sering digunakan untuk menjatuhkan lawan politik. Informasi palsu ini bisa memicu konflik horizontal di antara kehidupan masyarakat, di mana masyarakat akan tidak percaya dengan salah satu calon pada pemilu ataupun politik. Selanjutnya yaitu krisis ekonomi. Nah, pernah dengar tentang isu bank tertentu akan bangkrut? Jadi, hoaks semacam ini bisa memicu rush besar-besaran yang mengguncang stabilitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Lalu, apa saja sih dampak dari penyebaran hoaks terhadap ketahanan negara kita? Yang pertama, itu akan berdampak pada ideologi, di mana hoaks sering menyerang ideologi Pancasila dengan menyebarkan paham radikalisme atau propaganda asing. Jika masyarakat terpengaruh, persatuan bangsa akan terganggu. Yang kedua, dampak pada sosial budaya, di mana hoaks dapat menciptakan konflik horizontal seperti kasus antar kelompok yang diadu domba karena berita palsu. Ini bisa melemahkan solidaritas sosial yang menjadi pilar dalam ketahanan negara kita. Yang ketiga, yaitu dampak pada ekonomi.
di mana informasi palsu tentang kebijakan ekonomi bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Contohnya, hoaks soal kenaikan harga bahan pokok, yang akhirnya dia akan memicu kepanikan dan pembelian besar-besaran atau panik buying kepada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu dampak pada keamanan dan pertahanan. Hoaks juga sering dimanfaatkan oleh pihak asing untuk melemahkan stabilitas negara. Misalnya, isu palsu tentang keberadaan militer asing di wilayah tertentu, di mana itu bisa menciptakan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Lalu, kenapa hoaks mudah menyebar? Nah, yang pertama itu disebabkan karena kurangnya literasi digital masyarakat kita, di mana banyak orang yang belum paham cara memverifikasi informasi yang benar maupun yang salah. Yang kedua, emosi dan provokasi. Hoaks sering memanfaatkan emosi seperti rasa takut ataupun amarah, sehingga hal itu menyebar lebih cepat. Yang ketiga, algoritma dalam media sosial, di mana platform digital cenderung memperkuat konten sensasional, termasuk salah satunya adalah hoaks. Yang keempat, yaitu kurangnya regulasi. Nah, penegakan hukum terkait penyebaran hoaks masih memiliki banyak tantangan. Nah, dari semua keresahan yang ada karena adanya informasi hoaks, lalu apakah ada solusi untuk mengatasi hoaks itu sendiri? Oh, tentu saja ada. Yang pertama, peran kita sebagai individu. Yang pertama, kita harus bisa menyaring sebelum yang namanya sharing. Nah, di mana kita harus selalu verifikasi informasi sebelum membagikannya. Gunakan sumber yang terpercaya seperti situs berita resmi ataupun portal dari pemerintah. Yang kedua, yaitu meningkatkan literasi digital kita. Pelajari cara mengenali berita palsu, seperti memeriksa URL atau link, mengidentifikasi gambar yang dimanipulasi, hingga membandingkan informasi dari berbagai sumber. Yang kedua, yaitu peran kita dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama yaitu mengedukasi dan diskusi. Nah, komunitas bisa mengadakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya mensaring informasi yang kita terima. Yang kedua, laporkan hoaks. Nah, jika kita menemukan informasi yang tidak benar, segera laporkan ke pihak berwenang atau platform digital yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu peran sebagai pemerintah. Yang pertama, kebijakan dan hukum. Pemerintah harus memperkuat regulasi tentang penyebaran hoaks dan memberikan sanksi tegas terhadap pelakunya. Yang kedua, melakukan kampanye publik untuk mengedukasi masyarakat melalui kampanye anti hoaks yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat, di mana memang tidak bisa dipungkiri masyarakat kita susah untuk menerima informasi jika itu terlalu rumit. Maka dari itu, saya menyarankan pemerintah untuk memberikan kampanye anti-hoaks yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu peran media. Nah, media memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang benar dan melakukan cek fakta secara transparan. Jadi, penyebaran hoaks berkaitan erat dengan Senshan Kamrata yang mengandalkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga stabilitas negara. Ketahanan negara tidak hanya tugas pemerintah atau militer, tetapi tanggung jawab dari kita semua. Nah, dengan mencegah hoaks, kita berkontribusi dalam menjaga 5 dimensi ketahanan negara. Yang pertama yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Oke, jadi hoaks adalah tantangan nyata yang kita hadapi. Hoaks adalah tantangan nyata yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi, bersama-sama kita bisa melawannya. Mulailah dari hal yang sederhana. Saring sebelum sharing. Ingat, apa yang kita lakukan hari ini mempengaruhi masa depan bangsa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar atau pertanyaan di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.